Ya, baik. Pada hari ini kita bertemu lagi dalam sebuah episode Bincang Kita yang hadir akan menemani hari kalian. Nah, pada kali ini kita akan berbincang mengenai decision making atau pengambilan keputusan. Ya, setiap hari kita pasti dihadapkan dengan pengambilan keputusan baik dalam level pribadi ya, mulai dari bangun tidur ataupun dalam level kita sebagai mungkin pimpinan dalam sebuah organisasi, perusahaan dan lain sebagainya. Yang pasti kita diperhadapkan dengan decision making setiap harinya. Dan kali ini sudah hadir dalam studio kita Pak Freddy Makitan yang akan siap menemani kita berbincang bersama dengan kita hari ini. Ya. Terima kasih Pak Freddy buat kehadirannya di hari ini. Mas Bihas. Ya, kita berjumpa lagi dan kita akan berbincang mengenai decision making Pak Freddy. Ya. Ya. Sebenarnya decision making ini adalah hal yang penting ya Pak Freddy ya? Ya, tentu. Ya, tentu. Dan sebenarnya apa sih Pak yang kita butuhkan untuk pengambilan sebuah keputusan? Jadi maksudnya dalam proses ini ya, proses betul. Pengambilan keputusan. Ya, kalau menurut saya ya, ya ini kan kita tidak berbicara secara khusus misalnya mengenai sebuah organisasi atau satu kehidupan pribadi, tapi umum ya. Ya, secara umum Pak. Oke, jadi secara umum berarti saya coba memberikan pandangan saya yang memang pada dasarnya berlaku secara umum, tapi mungkin lebih condong kepada satu pengambilan keputusan dalam satu organisasi. Kalau pribadi ini terlalu bebas. Betul. Ya, jadi kita tidak bisa berbicara hal-hal yang bisa berlaku umum. Iya. Ya, pengambilan keputusan satu pribadi untuk kehidupan pribadinya kan kita tidak bisa ambil sesuatu yang umum. Betul. Jadi mau terima harus cenderung kepada katakanlah sebuah organisasi. Entah organisasi apa, tetapi ada satu kelompok organisasi yang di dalamnya ada kepemimpinan, sehingga di situ ada pengambilan keputusan. Ya, baik. Jadi mindset kita akan kira-kira ke sini. Ya. Nah, proses pengambilan keputusan seperti yang Anda katakan tadi itu satu hal yang sangat penting ya. Apapun juga kehidupan ini bergantung pada satu keputusan. Betul. Ya. Keputusan yang benar akan berhasil yang baik, tapi keputusan yang salah akan menghasilkan satu atau mengakibatkan sesuatu yang berisiko. Ya, kalau proses saya menurut pemahaman saya dan juga sekaligus menurut pengalaman saya cukup sederhana dengan menggunakan metode ya apa yang disebut formula 5W1H. 5W1H. Ya, di dalam jurnalistik ya. Dalam jurnalisme ada formula 5W1H, yaitu what where, when, why dan sebagainya itu, dan yang terakhir itu how, bagaimana. Jadi kalau proses pengambilan sebuah keputusan, kalau saya mulai dengan menurut pandangan saya itu dimulai dengan mengidentifikasikan apa sebenarnya kebutuhan atau persoalan. What. Ya. Jadi atau lebih baik ini dikatakan sebagai why. Ya. Kenapa? Nah, saya butuh apa? Karena begini, dalam satu organisasi pada dasarnya pengambilan keputusan umumnya secara umum itu pengambilan keputusan itu mengenai dua hal penting. Yang satu adalah pemecahan persoalan. Karena setiap organisasi mau memelihara organisasinya untuk tetap eksisten. Betul. Jadi memelihara, mempertahankan eksistensi dari organisasi itu. Apakah satu organisasi keagamaan atau sekuler seperti itu. Nah, di dalam pemeliharaan ini, dalam perjalanan ini dia harus mempertahankan, seringkali terjadi masalah. Ya. Masalah terjadi pengurangan kualitas, ada persoalan fasilitas, apa saja. Jadi masalah itu selalu ada. Jadi harus di situ harus ada satu manajemen problem solving. Bagaimana mengatasi masalah? Artinya di sini harus ada keputusan. Yang kedua adalah tidak ada organisasi yang dia ingin statis. Dia selalu dinamis dan dia selalu berkembang, mau berkembang. Dalam pengembangan ini kan bisa saja ada tantangan
Dan dia selalu ingin mencapai yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik, dan terus karena tidak ada ujungnya ya. Iya. Karena yang dia cari adalah dia bisa organisasi ini berguna sesuai dengan visi dan misinya. Nah, maka di sini pengambilan keputusan berhubungan dengan apa yang akan saya buat ke depan. Oke. Ya, bukan apa yang harus saya lakukan sebagai pemecahan masalah. Oke. Ya. Maka ada istilah persoalan dan kebutuhan. Oke. Jadi akan berkisar di sekitar dua hal ini pada dasarnya dan pada umumnya begitu. Ya. Nah, jadi bagi saya proses itu harus dimulai dari identifikasi masalah atau kebutuhan. Dimulai dari identifikasi masalah. Oke. Kenapa saya mengambil keputusan ini? Mengapa ada satu rapat dari para decision makers untuk membuat satu keputusan? Karena ada satu kebutuhan. Kebutuhan itu mungkin adalah kebutuhan untuk pengembangan. Atau barangkali decision making itu harus dibuat oleh karena ada masalah yang harus diatasi. Apapun masalah itu. Apalagi kalau masalah itu besar dan bisa mengancam eksistensi dari organisasi ini. Maka harus dibuat. Tapi kalau kita salah mengidentifikasi masalah, masalah yang sebenarnya adalah A, tapi kita bilang B, maka kita akan mencari sebab-sebab yang salah juga. Akhirnya decision making-nya juga bisa salah proses itu dan akhirnya kita mengobati yang bukan sakit. Betul. Ya. Kalau misalnya kita salah dalam hal menentukan pengembangan apa yang harus dibuat, ya seharusnya yang dibutuhkan oleh organisasi ini adalah pengembangan ke arah sana. Tapi yang kita identifikasikan salah ke arah lebih ke kiri barangkali ya. Maka akhirnya semua strategic planning yang akan dibuat juga akan salah. Betul. Maka pengambilan keputusan itu yang paling penting adalah kita tahu apa yang kita mau buat. Ya. Kenapa kita buat itu? Ya, mau mengembangkan apa? Atau mau mengatasi masalah apa? Ya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, setelah kita mengadakan identifikasi masalah, maka kita harus mengadakan sebuah organisasi harus melakukan perencanaan. Oke, sekarang masalahnya sudah jelas. Sudah pasti, sudah dapat dipastikan. Makanya saya mengadakan perencanaan bagaimana problem solving itu dibangun. Tahap-tahap yang bagaimana. Oke, kebutuhannya sudah jelas. Mau mengembangkan apa? Kalau misalnya Anda dengan lembaga Anda ini lembaga dalam media, mau mengembangkan YouTube misalnya atau radio, mau mengembangkan apa? Harus jelas. Kalau sudah jelas, maka strategic planningnya atau planningnya mulai disusun untuk ke arah situ. Ya, itu yang jadi yang kedua adalah perencanaan. Nah, perencanaan ini kan banyak hal yang dibuat. Betul. Ada banyak faktor di situ. Dan dalam perencanaan sini kita melihat bukan hanya unsur what tadi, unsur why tadi, Di dalam identifikasi masalah kita melihat unsur why, alasannya. Nah, sekarang what? Ya, jadi di dalam perencanaan apa yang sesungguhnya saya mau buat? Nah, ini ada banyak hal di situ. Ada unsur when. Nah, when ini termasuk time frame atau pada ada waktu ini dalam jangka panjang 25 tahun. Atau di dalam jangka panjang 5 tahun, ada jangka menengah 5 tahun per 5 tahun. Kemudian ada jangka pendek yang 1 tahun per 1 tahun. Dan seterusnya, misalnya itu sebagai contoh. Jadi di dalam perencanaan ini ada juga time frame. Bahkan ada timeline. Jadi ini harus selesai pada tahun ini harus selesai pada tahun ini. Jadi ada begitu. Nah, di dalam perencanaan ini tadi ada apa itu when-nya, ada what, ada when-nya, lalu ada juga who. Nah, dalam perencanaan kan, siapa yang melakukan ini, siapa yang akan memimpin, pelaksananya, human resources-nya, ini harus bagaimana. Kemudian why, apa itu how, bagaimana dilaksanakan. Jadi perencanaan ini cukup lengkap sebenarnya harus dibicarakan. Ini jadi rasanya bahwa pengambilan keputusan itu masih jauh kan? Masih jauh, tidak bisa tiba-tiba. Nah, yang ketiga, kalau semua perencanaan itu semua harus diuji kembali. Bagaimana menguji? Riset. Harus ada riset. Apapun yang kita melakukan, riset. Anda juga pasti melakukan riset. Mengapa Anda pilih saya?
Oh iya, Ya, pasti Anda sudah ada riset. Anda sudah kenal saya bagaimana. Ya. Paling tidak mungkin Anda minta saya punya CV untuk tahu bagaimana. Itu bagian-bagian dari riset. Ya. Permasalahan kenapa Anda memilih proses pengambilan keputusan menjadi topik. Ya. Ya pasti ada riset. Betul. Sehingga Anda menemukan ini kebutuhannya. Ya. Sebegitu. Riset plus pengumpulan informasi tambahan. Ya. Jadi riset kita menghasilkan data-data yang valid yang akan menjadi bahan pertimbangan. Tapi masih belum cukup, kita masih butuh informasi-informasi lain yang lebih bebas masuk ke dalamnya. Ini semua baru masuk di dalam pertimbangan dan keputusan. Oke. Jadi proses itu paling tidak ini hal mendasar. Ya, orang sadar atau tidak sadar sebenarnya itu yang dia buat. Iya, betul. Mungkin dia tidak menggunakan istilah-istilah dan keteraturan dalam koherensi semacam begini, tetapi itu pasti dia buat. Iya. Ya, itu harus dia buat. Kalau tidak, dia bagaimana? Dia mau mengambil keputusan. Baru yang terakhir yaitu pertimbangan dan pengambilan keputusan. Kalau mau yang paling akhir lagi, ya pelaksanaan, eksekusi. Iya, eksekusinya. Jadi begitu kalau menurut saya yang paling sederhana yang bisa kita pahami. Tapi di dalam setiap tahap itu ada banyak hal. Iya, betul. Banyak sekali pembicaraan dan segala macam. Ada banyak hal yang harus dipertimbangkan. Misalnya masalah kualitas sebuah informasi. Iya. Jangan-jangan informasi palsu. Jangan-jangan informasi yang direkayasa. Bayangkan kalau satu keputusan besar diambil didasarkan pada pertimbangan informasi yang palsu. Wah, bisa malah menimbulkan masalah. Atau hasil riset yang salah. Iya. Bayangkan itu. Nah, setelah itu pengelolaan informasi atau pengelolaan sebagai hasil riset dan sebagainya ini, kadang-kadang perencanaan diperhatikan kembali, diuji kembali. Ada perubahan sedikit karena ternyata informasinya begini, karena ternyata data-datanya begini, kita betulkan lagi rencana. Kalau itu semua sudah fixed, semua sudah mempunyai para decision makers, mereka sudah mempunyai satu kepastian dan keyakinan, ambillah keputusan. Lalu keputusan itu dilaksanakan. Begitu. Berarti sebuah keputusan itu diambil setelah banyak proses tadi, Pak ya. Oh iya, kalau ini sebuah organisasi. Iya, betul. Kalau pribadi ya pikir sendiri mimpi tadi malam mimpi apa, hari ini mau bikin silakan. Iya, betul. Atau yang nanggung sendiri. Iya, tanggung jawab pribadi lah, Pak ya. Kalau untuk level pribadi. Berbeda ya. Iya. Tentu saja ke dalam decision making ini ada resiko yang akan timbul juga nih, Pak. Tidak lepas dari sebuah resiko. Nah, bagaimana sih Pak kita menghadapi sebuah resiko dari keputusan yang mungkin kita ambil? Iya. Oke, kalau kita berpikir secara positif, maka ini adalah sebuah hasil dari keputusan itu, yang kalau dilaksanakan akan begini, dan itu kalau hasil itu mengarah kepada positif ya. Tapi kalau kita menggunakan kata risiko, lebih cenderung ke arah negatif. Artinya bahwa keputusan yang sudah dibuat itu dilaksanakan, ternyata ada satu akibat yang negatif. Itu sebenarnya kita memakai kata risiko. Nah, biasanya di dalam satu organisasi, apalagi perusahaan atau apa saja ya, dalam seluruh konteks yang paling luas, misalnya dalam sebuah negara ya, setiap perencanaan selalu sudah diperhitungkan risikonya. Selalu ada, Pak ya? Selalu, karena tidak mungkin satu keputusan dia akan mutlak sempurna di dalam mencapai hasilnya. Tidak mungkin. Betul. Itu tidak mungkin. Selalu saja ada risiko. Sekarang kita lagi ramai mendengar itu misalnya Ukraina dengan Rusia. Itu manajemen risikonya itu lebih tinggi. Betul. Sudah diperhitungkan berapa orang yang akan tewas. Diperkirakan. Tidak mungkin ada satu peperangan, satu pihak tidak pernah ada satu yang tewas. Pasti ada. Apalagi ini perang besar. Sebagai contoh itu, bagaimana logistiknya, semuanya ada risiko-risiko yang sudah diperhitungkan. Tapi apakah bahwa semua perhitungan dan persiapan diri itu pasti tepat, itu yang tepat? Bisa jadi yang terjadi satu yang sama sekali out of control, di luar dugaan. Nah, jadi memang risiko sudah ini. Nah, sekarang kalau bicara bagaimana menghadapi itu, memang kita tidak bisa berbicara
secara umum, karena bagaimana menghadapi sebuah risiko dalam kasus yang kita belum tahu kasus apa, ya, dalam situasi dan konteks yang bagaimana kita belum tahu. Nah, tapi paling tidak yang kalau menjawab pertanyaan Anda tadi, sebenarnya organisasi yang benar, sebuah lembaga yang benar, dia sudah selalu memperhitungkan risiko dari setiap keputusan. Yang paling pahit sekalipun dia sudah perhitungkan. Jadi kalau ini bagaimana? Ambil contoh ya, sebuah negara selalu harus ada atau sebuah organisasi selalu harus ada dana cadangan misalnya. Kan kita tidak tahu sesuatu yang terjadi. Ya, ada krisis yang terjadi, kita tidak tahu besok bisa jadi sesuatu. Ya, pandemi siapa yang duga? Ya, banyak orang tidak siap. Betul. Akhirnya risiko-risikonya ada perusahaan banyak yang tutup, banyak orang yang jobless. Ya, itu hal-hal yang sama sekali di luar kontrol. Betul. Nah, kalau ditanya yang seperti apa, ya seringkali ada risiko-risiko yang tergantung kasusnya, dan seringkali kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Ya, tidak mungkin kita mampu secara sempurna memperhitungkan semua risiko yang mungkin terjadi. Ya, jadi yang penting adalah mempersiapkan diri di dalam perencanaan kalau risiko ini terjadi. Ya, ada satu perusahaan yang saya tahu, dia selalu untuk untuk menyeleksi siapa yang akan menjadi pemimpin, dia selalu bertanya, kalau Anda misalnya tiba-tiba sesuatu terjadi dengan Anda, bagaimana lembaga ini? Bagaimana organisasi? Kadang-kadang orang sulit menjawab. Nah, tapi jawab yang benar, nanti dia akan diterima. Karena pertama-tama yang saya akan buat adalah menyiapkan seseorang, supaya kalau terjadi sesuatu pada diri saya, lembaga ini atau organisasi ini sudah siap ada orang yang menggantikan, take over, diterima dia. Kalau dia ngomong bermuluk-muluk tentang rencana, punya berapa ribu ide, itu omong kosong semua. Jadi memang sebuah resiko itu pasti ada dan sudah diperhitungkan sebelumnya, Pak, ya, untuk mencegah mungkin kalau memang terjadi, setidaknya sudah ada plan begitu. Jadi keputusan yang baik sekalipun bisa berisiko yang tidak baik. Betul. Jadi itu yang harus diperhitungkan selalu, yang kita tidak tahu. Dalam pengambilan keputusan juga kita kadang nih, Pak, mengandalkan intuisi pribadi kita. Nah, itu sebenarnya dibenarkan apa tidak, Pak? Kalau itu pertanyaannya, jawabnya bisa iya, bisa benar, bisa tidak. Bisa benar dan tidak. Bisa tidak. Nah, yang penting kita harus pahami di sini. Kalau intuisi, ya, ini harus benar-benar diuji. Betulkah itu sebuah intuisi yang penting? Yang memang benar, ini dari mana datangnya intuisi ini, ya? Dari mimpi dari malam atau dari perasaan pribadi atau dari ketakutan sang pemimpin, ya? Pemimpin itu juga punya fear, ya. Dia tuh kadang-kadang memiliki ketakutan, apalagi pemimpin yang suka takut, yang suka minder, yang tidak berani, itu nanti banyak kali yang terjadi adalah intuisi. Ini roh berbicara kepada saya begini, misalnya, ya. Saya punya perasaan tidak bisa tidur tadi malam. Terus saya pikirkan begini, ini harus jadi. Nah, ini harus diperhatikan baik-baik. Ya. Sekarang untuk menjawab hal ini, sebenarnya ini pertanyaan yang bagus sekali. Tapi saya juga harus menjawab dari membuka dari luar, ya, masuk ke dalam, ya. Jadi organisasi, ya, disadari atau tidak disadari, kepemimpinan yang terjadi di dalamnya itu selalu ada 3 macam. Apa itu, Pak? Bisa salah satu atau bisa saja ini. Jadi yang pertama, kepemimpinan yang paling umum, yaitu dengan style jadi leadership style yang ada di situ adalah demokratis. Nah, itu umum. Maka mengapa harus ada rapat, ya? Jadi kalau sebuah lembaga itu banyak rapat, itu juga tanda demokratis. Tapi kalau dia tidak suka rapat, itu tanda yang kedua. Yang kedua itu otoriter. Walaupun dia tidak mengakui bahwa saya ini otoriter. Tapi kalau dia tidak suka rapat, dia hanya mau putuskan sendiri, itu otoriter. Itu sudah tanda yang kasat mata. Tapi kalau orang yang suka rapat, ya, walaupun itu take time, tapi itu berarti dia demokratis. Jadi dia menghargai sebuah rapat, karena di sini demokrasi. Dan yang kedua adalah otoriter. Otoriter main tunjuk, main suruh-suruh saja, ya. Itu gaya itu ada. Yang ketiga, bisa ada percampuran. Ada mix. Jadi di dalam situasi tertentu dia harus muncul otoriter. Misalnya di dalam crisis management. Kalau studio ini terbakar, apakah perlu rapat dulu? Tidak perlu, Pak. Tidak perlu. Harus langsung dia perintahkan. Betul.
Tapi apakah setiap saat dalam kepemimpinan selalu terjadi krisis manajemen begitu sehingga saya tunjuk-tunjuk saja, artinya dia otoriter. Betul. Gitu. Kalau demokratis selalu masih ada waktu untuk kita bicara. Nah, ini yang akan mempengaruhi. Otoriter bisa menjadikan intuisi sebagai alasan. Oke. Otoriter. Tapi kalau orang yang dengan leadership style demokratis, dia sulit untuk dia, bahkan dia tidak suka untuk mengandalkan intuisi. Walaupun intuisi itu ada, dia akan membawa intuisi ini yang dia yakin ini benar, tunjuk ilahi misalnya begitu, dia akan membawanya melalui proses demokrasi. Dia akan panggil stafnya. Dibicarakan ya Pak. Ini loh, saya ini berpikir begini. Saya kok ada satu tekanan, desakan. Padahal kita sudah punya keputusan kita sudah lain. Tapi saya semalam tidak bisa tidur. Ini bisa diolah melalui proses demokrasi. Sampai semua decision makers mencapai satu, katakanlah istilah dalam kekristenan, damai sejahtera. Artinya ini. Jadi sekarang semua bertanggung jawab atas keputusan ini. Yang terjadi bukan otoriter, tapi demokrasi. Jadi intuisi bisa benar, tapi harus disalurkan melalui proses demokrasi. Kalau memang lembaga itu menekankan proses demokrasi. Nah, sedangkan yang percampuran itu tadi, jadi itu percampuran ini memang selalu dia menguji intuisi. Tapi saya mau tambahkan satu hal begini. Dalam kekristenan atau dalam lembaga kekristenan, memang hal ini bisa berbahaya karena dicampur dengan satu keyakinan pribadi yang mengatasnamakan Roh Tuhan. Nah, itu bisa terjadi begitu. Roh Kudus jelas berbicara kepada saya karena di Alkitab ada begitu. Jadi harus begini. Dia tidak pusing dengan yang lain lagi. Nah, ini adalah intuisi yang berbahaya. Nah, itu makanya hati-hati, lebih baik intuisi itu diuji melalui proses demokrasi. Jadi jawabannya bisa benar, tapi bisa juga tidak. Betul. Harus ekstra hati-hati. Bagi orang yang punya karakternya adalah karakter dengan style leadership style otoriter, hati-hati. Karena dia akan bisa beralasan intuisi, tapi sebetulnya itu adalah karakter otoriternya yang berjalan. Bisa jadi begitu. Dan itu malah bisa membahayakan banyak orang ya Pak, dalam organisasi sangat membahayakan. Jadi memang benar dan tidak, tetapi harus ekstra hati-hati. Begitu. Baik Pak. Kemudian kalau misalkan begini Pak, kadang-kadang ada keputusan yang kita ambil mungkin dalam situasi yang genting, dalam situasi yang sangat-sangat mendadak. Kadang-kadang mungkin kita lagi terbawa emosi begitu. Nah, bagaimana sih Pak kita mengambil keputusan di saat mungkin kita masih terbawa emosi? Apakah boleh? Apakah kita harus tenang dulu atau bagaimana? Ya, kalau itu saya menjawab tidak benar, bisa benar atau bisa salah. Bagi saya itu salah. Itu kalau salah saya pribadi. Mengapa? Ya, kita tahu bahwa proses pengambilan keputusan adalah proses nalar yang rumit. Betul. Jadi itu satu proses kita menggunakan nalar dengan kejujuran. Dan itu kerumitan. Ada kerumitan di dalamnya. Rumitnya bisa saja kita masuk pemikiran-pemikiran yang tidak dengan motivasi yang tidak benar. Nah, emosi ini kadang-kadang dia kan berjalan sendiri. Betul. Kalau dia seorang pemimpin seorang bapak, ada persoalan dalam rumah tangganya, emosi itu bisa ikut mempengaruhi dia. Dan bahkan dia bisa mengambil keputusan di dalam organisasi yang dia pimpinnya. Padahal itu adalah masalah dari dalam rumah tangga yang mempengaruhi emosinya. Jadi bagi saya harus katakan bahwa mutlak kita harus tenangkan diri. Jadi nalar ini bisa jalan dengan baik jika kita memiliki ketenangan. Sedangkan emosi selalu membuat kita tidak tenang. Jadi kalau ada sesuatu yang mungkin genting yang dikatakan tadi atau sangat mendesak, begitu urgent, tetap urgent. Tidak semua yang urgent itu benar. Tidak semua yang urgent itu penting. Kalau kita dalam keadaan tidak tenang, terutama pemimpin apalagi kalau itu pemimpin yang otoriter. Nah, ini seringkali dalam pergulatan batin banyak orang ini. Pemimpin yang otoriter lalu dia punya emosi yang kuat dan dia sudah marah-marah. Saya pernah punya pengalaman itu. Begitu emosi membakar saya harus tidak mengambil keputusan ini. Nah, itu yang paling berat karena saya harus melawan diri saya sendiri. Karena saya menempatkan harga diri saya di situ.
Padahal itu emosi, bukan nalar. Oke. Nah, jadi kalau itu jawabannya ya bagi saya singkat saja. Itu hal yang salah ya Pak? Lebih baik tenangkan diri dulu ya. Dan saya pun juga sering nasihati orang begitu. Ya. Kalau Anda di dalam penguasaan emosi Anda, jangan membuat keputusan di situ. Ya. Itu sebabnya di dalam keputusan bersama yang harus diambil juga banyak orang juga melihat kalau si pemimpin ini, Pak pemimpin ini sudah marah-marah, mereka lebih baik tidak usah kasih masukan, tunggulah bagaimana dia ini, baru mereka kasih. Kalau kasih masukan sekarang juga dia tidak akan terima karena emosinya yang memimpin dia. Ya, itu sangat berisiko. Ya. Membahayakan banyak orang di sekitarnya. Betul. Juga. Jadi pemimpin sebuah negara yang punya nuklir, hati-hati presiden. Dia emosi harus dijaga baik-baik. Betul, so, tinggal pencet. Wah. Betul Pak. Nah, kita sudah sampai di perbincangan terakhir nih Pak. Nah, kita pingin mendengar nih Pak, bagaimana pengalaman Bapak dalam berorganisasi sejauh ini. Pengalaman-pengalaman apa yang pernah Bapak alami soal decision making ini Pak, yang mungkin bisa kita dengarkan bersama-sama. Pengambilan keputusan itu kan banyak sekali nih. Jadi dari segi apa nih? Ya. Dari segi dalam organisasi Pak. Iya, dalam organisasi. Ya, keputusan yang dianggap paling besar begitu atau betul. Apa? Keputusan yang dianggap paling besar. Ya, dianggap paling besar ya. Karena keputusan kecil dan besar itu juga banyak ya. Ya, setiap hari ya Anda katakan tadi ya. Padahal setiap hari kita membuat keputusan. Jadi sekarang keputusan yang mana yang perlu saya bagikan ya tentu keputusan yang berat ya. Ya yang saya untuk apa saya bikin yang kecil-kecil ya. Jadi yang berat yang kira-kira sedikit menuntut pemikiran yang lebih terang, lebih jelas, lebih juga macam-macam pertimbangan itu untuk mengambil keputusan. Jadi kalau saya ya secara pribadi untuk pribadi saya ya, saya ini dulu kan sudah punya pekerjaan yang baik ya. Sudah 5 tahun saya itu menjadi pegawai negeri, bekerja di bidang keuangan dan juga menangani proyek ya. Jadi dari segi penghasilan ya cukuplah saya sudah orang-orang menjadi pegawai negeri itu kan kejar-kejar setengah mati dapat. Nah ini zaman dulu. Saya sudah memiliki itu. Ya saya sudah satu langkah lagi saya sudah menjadi bendahara waktu itu ya. Karena saya masih punya latar belakang ekonomi sedikit. Nah waktu saya menerima panggilan Tuhan untuk menyerahkan diri secara full time menjadi hamba Tuhan ya, istilah kita hamba Tuhan ya, pelayan Tuhan secara full time. Nah, itu satu keputusan yang saya buat berat sekali. Karena saya harus meninggalkan ini kan berarti meninggalkan kehidupan saya dan masa depan saya sekaligus. Terus mencarinya susah. Sedangkan saya harus masuk ke dalam satu kehidupan yang baru yang melayani Tuhan, yang apakah saya nanti bakal bisa menjadi pendeta yang nanti bisa menerima gaji dan jaminan dari jemaat, atau saya jadi apa? Nah, itu nanti kemudian itu saja saya sudah jadi itu pikiran besar. Apalagi sekarang sedang saya harus studi. Studi ini membutuhkan waktu paling sedikit 5 tahun. Siapa yang sponsori? Nggak ada sponsor. Jadi saya berangkat tanpa sponsor. Jadi keputusan itu begitu banyak nasihat, informasi datangnya dari bos saya ya di kantor saya, dari teman-teman, semua satu pikiran. Janganlah, you bisa melayani Tuhan tanpa harus meninggalkan pekerjaan ini. Pikirnya betul juga ya. Jadi makin beratlah keputusan itu. Tapi akhirnya saya sampai kepada satu kesimpulan, saya harus mengambil keputusan ini dan siap menerima risiko apapun yang tadi dibicarakan itu tadi. Ya sudah, saya ambil keputusan mengundurkan diri secara terhormat dan saya datang mencari sekolah teologi dan masuk sekolah teologi. 7 bulan kemudian baru dapat sponsor. Jadi bayangkan 7 bulan pertama itu saya makan gratis. Tidak enak juga kalau tiap bulan dipanggil tanya di mana uang makan dan segala macam. Nah itu keputusan yang menurut saya dari secara pribadi itu yang besar. Kalau dari segi organisasi kan saya di samping dulu ya sejak tahun berapa ya, tahun 90-an itu saya sudah memimpin ya. Sampai baru melepas. Jadi enggak tahu ya, mungkin sekitar 40 tahun barangkali saya itu dalam kepemimpinan walaupun itu departemen. Dan yang terakhir itu ya seperti yang Anda tahu akhirnya saya memimpin dalam satu konteks Asia Tenggara ya. Nah, bagi saya yang paling berat keputusan itu adalah keputusan pada waktu mau mendirikan lembaga di mana Anda bekerja ini sekarang. Waktu mendirikan. Karena itu saya seorang diri. Orang-orang yang membantu dari segi sponsor
Ya memang, tapi mereka tidak pusing dengan soal organisasi. Mereka tuh yang penting adalah kita punya perjanjian kerjasama. Jadi kita kerjakan apa? Ya. Ya. Dan dari pekerjaan itu kita mendapatkan penghasilan. Ya. Nah, itu aja. Mereka tidak pikir Indonesia nih bagaimana dan apa organisasi ini bagaimana, itu bukan urusan mereka. Ya. Nah, tapi pelayanan ini kan berkembang. Waktu berjalan baru sekitar belum 6 bulan, berkembangnya luar biasa. Ya. Lalu ini seperti terapung-apung. Ini pelayanan yang sudah banyak ini, saya kan tidak punya dasar secara hukum. Oke. Nah, itu menjadi pergumulan saya. Dan hanya saya seorang diri dan istri saya ya tentunya. Ya. Kami bergumul untuk bagaimana supaya ini, akhirnya ambil keputusan mendirikan sebuah yayasan. Soalnya siapa-siapa yang akan masuk di situ, bagaimana memanage ini, situasi di dalam dalam konteks di kota kita atau di dalam negara kita, masalah-masalah banyak sekali. Waktu itu yayasan ini belum ada undang-undangnya. Jadi undang-undang itu baru muncul setelah kami lembaga ini menjadi berusia 1 tahun baru muncul. Dan itu satu pergumulan yang berat. Karena saya harus mengambil satu risiko, karena ini harus didaftarkan semua, risikonya banyak bisa nih. Dan saya masih dalam kesulitan di situ. Tapi saya berpikir jauh. Kalau ini tetap tidak, pelayanan yang makin besar ini tetap tidak memiliki satu bentuk organisasi yang terdaftar, yang secara hukum ada di dalam negara kita ini, maka ini bisa gampang rapuh ya. Karena kita tidak punya kekuatan hukum apa-apa. Dan saya harus berjuang sendiri di situ. Nah, sampai akhirnya, tapi saya berpikir sejauh mungkin. Ya ternyata keputusan itu benar. Jadi sampai sekarang kalau Anda melihat, Anda sudah terlibat dalam. Jadi keputusan ini tidak salah kan? Tapi pada waktu itu berat repot itu memikirkan itu. Ini kan lembaga media. Dan saya seorang diri. Waktu awal itu harus kemudian paling ada orang-orang, ada teman yang ikut mendukung dalam doa, ya jelas itu ada. Ada teman yang ikut mendukung dalam doa. Tetapi secara praktis semuanya dari pemikiran. Ya saya yang punya visi, saya yang punya itu. Jadi itu keputusan yang berat. Seandainya saya tidak mengambil keputusan itu, coba Anda bayangkan sekarang. Tidak ada. Berbeda. Mungkin sudah hilang ini. Betul. Ya itu pengalaman yang berat. Kalau yang lain-lain itu saya anggap hal yang tidak terlalu besar. Ya misalnya berhubungan dengan personal menerima seseorang. Nah menerima seseorang juga ada zaman itu satu pergumulan saya. Saya terima atau tidak dia ini. Lamaran datang banyak. Apalagi lamaran secara lisan. Orang datang ke rumah saya bercerita tentang keadaannya, sehingga timbul belas kasihan. Tetapi apakah tepat orang ini? Jadi itu kadang-kadang lebih berat lebih berat menerima seseorang daripada memberhentikan seseorang. Memberhentikan lebih gampang. Karena biasanya ada alasan ya Pak. Ya sudah, mungkin saya tidak mau lagi. Tapi kalau menerima ini kan saya tidak tahu nih. Karakternya seperti apa. Bahkan diuji, kami buat peraturan waktu itu 1 tahun harus masa percobaan. Cukup lama itu. Orang lain cuma 6 bulan. Semuanya baik, tapi begitu lewat 1 tahun kentara yang tidak baiknya. Ya itu juga merupakan keputusan-keputusan yang berat. Karena human resources itu yang terpenting dalam sebuah organisasi, kan tidak ada yang lebih penting dari itu. Bukan uang yang terpenting. Manusia yang terpenting. Kalau tidak ada manusia, tidak ada man behind the gun, yang nggak ada tembalan. Tidak ada yang mengelola ya Pak. Tapi yang you terima ini peluru yang baik apa enggak? Orang yang pemegang senjata yang baik apa enggak? Kan Anda belum tahu. Harus diuji. Betul. Tapi memang saya coba dengan training, berikan kesempatan, dan sampai akhirnya saya anggap ada yang benar, ada yang salah. Yang salah kalau tadi bicara saya berhentikan memang. Walaupun karena ada alasan ya Pak. Walaupun itu teman sejawatnya saya berhentikan. Karena ternyata ini bisa merusak. Dulu karena belas kasihan, rasa pertemanan yang membuat saya terima dia. Nah itu keputusan yang tidak tepat. Jadi saya juga membuat keputusan yang tidak tepat. Dan saya harus tanggung akibatnya. Baik Pak Freddy, terima kasih buat sharingnya, perbincangan pada hari ini, perbincangan yang cukup menarik ya untuk kita dengarkan, dan kita sudah menyelesaikan untuk episode kali ini Pak Freddy. Tentu saja kita akan berjumpa lagi dengan Pak Freddy di episode selanjutnya dengan tema yang berikutnya Pak Freddy. Terima kasih untuk semua yang sudah menyaksikan bincang kita episode hari ini. Semoga saudara-saudara bisa diberkati dengan apa yang sudah kita perbincangkan pada hari ini.
Dan tentu saja bincang kita akan kembali lagi di minggu-minggu berikutnya. Jadi buat saudara-saudara semua bisa subscribe, like, dan komen di video-video kita. Terima kasih.